kuliah profesi kependidikan. Baiklah, perkenalkan nama saya Jayanti dari Prodi Biologi semester 5 STKIP YPM Bangko. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah profesi kependidikan dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Video ini dibuat guna untuk memenuhi UTS atau ujian tengah semester mata kuliah kependidikan. Baiklah, materi yang pertama atau materi pertemuan kedua ini yaitu mengenai esensi dan ranah profesi kependidikan. Adapun 3 sub pokok bahasan yaitu yang pertama ada ranah profesi kependidikan, yang kedua guru dan tenaga kependidikan profesional, yang ketiga ada profesi dan prinsip-prinsip profesionalitas. Karena profesi kependidikan itu ada 2, profesi pendidik dan profesi tenaga kependidikan. Nah, yang dimaksud dengan profesi pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebagiannya yang berkaitan dengan kepengajaran, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, yang kedua ada profesi tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di mana di dalamnya termasuk pendidik. Adapun definisi tentang pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, di mana tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola suatu pendidikan, penilai, pengawas, peneliti dan pengembangan di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi, sumber belajar, dan penguji. Tenaga pendidikan terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih. Sedangkan pengelola suatu pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan suatu pendidikan di luar sekolah. Tenaga kependidikan secara umum menurut Danim, di mana tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, penguji, pengajar, dan pelatih. Tenaga fungsional kependidikan terdiri atas penilai, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang kependidikan dan pengawasan. Sedangkan tenaga teknis kependidikan terdiri atas laboran dan teknisi sumber belajar. Tenaga pengelola suatu pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan PLS. Tenaga lain yang mengurusi masalah-masalah manajerial atau administratif kependidikan. Tugas dan tanggung jawab pendidik menurut Danim, tugas dan tanggung jawab guru yaitu pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi, serta pendidik kepada pendidikan anak usia dini, pendidikan formal, dan pendidikan dasar, serta pendidikan menengah. Adapun pada dosen yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Sedangkan pada konselor yaitu memberikan layanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yaitu tugas dan tanggung jawab pendidik menurut Danim. Pada pamong belajar, tugas dan tanggung jawabnya yaitu seperti menyuluh, membimbing, mengajar, melatih peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan formal. Sedangkan pada pamong yaitu tugasnya dan tanggung jawabnya yaitu membimbing dan melatih anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak, dan bentuk lain yang sejenis. Sedangkan pada widya suara yaitu tugas dan tanggung jawabnya adalah seperti mendidik, mengajar, melatih peserta didik pada program pendidikan dan pelatihan pejabat atau dalam jabatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Sedangkan pada tutor yaitu memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan non-formal. Pada instruktur yaitu seperti memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus atau pelatihan. Sedangkan yang terakhir yaitu pada fasilitator yaitu memberikan pelayanan pembelajaran pada lembaga pendidikan dan pelatihan.
yaitu guru dan tenaga kependidikan profesional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, sebutan guru mencangkup guru itu sendiri, baik guru kelas, guru bidang studi, maupun guru bimbingan dan konseling atau guru bimbingan karir, guru dengan tugas tambahan, dan prinsip-prinsip profesionalitas. Profesionalisme dalam suatu jabatan ditentukan oleh 3 faktor penting, yaitu 1. Memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program pendidikan keahlian atau spesialisasi. Yang kedua yaitu kemampuan untuk memperbaiki kemampuan seperti keterampilan dan keahlian khusus yang dikuasai. Yang ketiga yaitu penghasilan yang menandai sebagai imbalan terhadap keahlian khusus yang dimilikinya. Selanjutnya, materi pertemuan ketiga yaitu profesi supervisi pendidikan. Menurut Depdiknas, merumuskan supervisi adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka mampu meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan proses pembelajaran agar lebih baik. Pengertian supervisi yaitu dalam supervisi pendidikan dibagi menjadi 3 pengertian, yaitu secara morfologi, sematik, dan etimologi. Yang secara morfologi itu adalah secara bentuk perkataan adalah di mana super atau atas dan vision atau melihat. Jadi artinya yaitu kegiatan yang dilakukan oleh atasan, orang yang berposisi di atas, pimpinan terhadap hal-hal yang ada di bawahnya. Sedangkan pengertian yang kedua secara sematik atau isi yang terkandung yaitu pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Adapun pengertian yang ketiga secara etimologi adalah diambil dari bahasa Inggris supervision, artinya pengawasan di bidang pendidikan. Kemenpan nomor 0134-0/1977 yang termasuk kategori supervisor dalam pendidikan adalah kepala sekolah, peneliti sekolah, dan para pengawas di tingkatkan kabupaten atau kota madya, serta staf di kantor bidang yang ada di tiap provinsi. Kegiatan supervisi bukan mencari-cari kesalahan, tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinaan agar kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi dapat diketahui kekurangannya, atau bukan semata-mata kesalahannya, untuk dapat diberitahu bagian yang perlu diperbaiki. Tugas pokok pengawas sekolah yaitu melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. 3 kegiatan yang harus dilaksanakan pengawas. Yang pertama yaitu melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah. Yang kedua yaitu melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya. Yang ketiga yaitu melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah. Tujuan umum supervisi yaitu memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. Tujuan supervisi secara operasional yang pertama yaitu meningkatkan mutu kinerja guru. Contohnya seperti yang A. Membantu guru dalam memahami tujuan pendidikan dan apa peran sekolah dalam mencapai tujuan tersebut. Yang B. Yaitu membantu guru dalam melihat secara lebih jelas dalam memahami keadaan dan kebutuhan siswanya. Yang C. Yaitu membentuk moral kelompok yang kuat dan mempersatukan guru dalam satu tim yang efektif bekerja sama secara akrab dan bersahabat serta saling menghargai satu dengan yang lainnya. Yang D yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang E yaitu meningkatkan kualitas pengajaran guru baik itu dari segi strategi, keahlian, dan alat pengajaran. Yang F yaitu menyediakan sebuah sistem yang berupa penggunaan teknologi yang dapat membantu guru dalam pengajaran. Yang G yaitu sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan bagi kepala sekolah untuk respon sisi guru.
yaitu tujuan supervisi secara operasional. Yang kedua yaitu meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksanakan dengan baik. Yang ketiga yaitu meningkatkan keefektifan dan keefisienan sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan siswa. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal, yang selanjutnya siswa dapat mencapai prestasi belajar sebagaimana yang diharapkan. Kelima yaitu meningkatkan kualitas situasi umum sekolah, sehingga tercipta situasi yang tenang dan tentram serta kondusif yang akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang menunjukkan keberhasilan lulusan. Adapun prinsip supervisi ada 6, yaitu yang pertama, supervisi bersifat memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada guru dan staf sekolah. Yang kedua, kegiatan supervisi sebaiknya dilakukan secara berkala, misalnya 3 bulan sekali, bukan menurut minat dan kesempatan yang dimiliki oleh supervisor. Yang ketiga yaitu supervisi harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Yang keempat yaitu supervisi harus bersikap demokratis terhadap pihak sekolah. Yang kelima yaitu program supervisi harus mencakup semua aspek pengembangan akademik. Yang keenam yaitu supervisi harus bersifat konstruktif. Fungsi supervisi ada 3, yaitu yang pertama fungsi meningkatkan mutu pembelajaran, ruang lingkupnya sempit, hanya tertuju pada aspek akademik, khususnya yang terjadi di ruang kelas ketika guru sedang memberikan bantuan dan arahan kepada siswa. Yang kedua yaitu fungsi memicu unsur yang terkait dengan pembelajaran, lebih dikenal dengan nama supervisi administrasi. Yang ketiga yaitu fungsi membina dan memimpin. Peran supervisi ada 4, yaitu yang pertama koordinator. Ini adalah mengkoordinasikan program belajar mengajar di antara berbagai guru, mapel, dan tugas staf. Yang kedua yaitu konsultan, yaitu memberikan bantuan terhadap masalah yang diterima oleh guru secara individual atau secara kelompok. Yang ketiga yaitu pemimpin kelompok, yaitu memimpin mengembangkan potensi kelompok pada saat pengembangan kurikulum, materi, dan kebutuhan profesional guru secara bersama. Yang keempat yaitu evaluator, membantu guru dalam menilai hasil dan proses pembelajaran dan membantu melalui kurikulum. Teknik supervisi pendidikan ada 2, yaitu teknik perorangan dan teknik kelompok. Yang teknik perorangan ada 4, yaitu yang pertama kunjungan kelas, yang kedua observasi kelas, yang ketiga wawancara. Sedangkan teknik supervisi pendidikan yang kedua yaitu teknik kelompok yang ada 4. Yang pertama pertemuan. Dalam kegiatan ini, supervisi dapat memberikan pengarahan, pengkoordinasian, dan komunikasi dengan guru atau staf. Yang kedua yaitu diskusi kelompok, yang ketiga penantaran, yang keempat adalah seminar. Selanjutnya yaitu materi pertemuan keempat dengan judul profesi bidang kepala sekolah. Pengertian kepala sekolah yaitu adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Menurut Wahjo Sumidjo 2011. Sedangkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah atau madrasah pada bab 1 pasal 1 bahwa kepala sekolah atau madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin sekolah atau madrasah yang bukan sekolah bertaraf internasional atau SBI atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional SBI. Dengan demikian, tugas sebagai kepala sekolah adalah tugas tambahan di samping tugas pokok sebagai guru yang harus mengajar sebanyak 6 jam pelajaran per minggu. Siapa sih
kepala sekolah. Nah, jadi kepala sekolah merupakan seorang pejabat yang profesional dalam organisasi sekolah yang bertugas mengatur semua sumber organisasi dan bekerja sama dengan guru-guru dalam mendidik siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Dengan keprofesionalan kepala sekolah ini, pengembangan profesionalisme tenaga kependidikan mudah dilakukan karena sesuai dengan fungsinya kepala sekolah memahami kebutuhan sekolah yang ia pimpin sehingga kompetensi guru tidak hanya terbatas pada kompetensi yang ia miliki sebelumnya, melainkan bertambah dan berkembang dengan baik sehingga profesionalisme guru akan terwujud. Tugas kepala sekolah yaitu ada dua. Tugas kepala sekolah diantaranya adalah sebagai pendidik dan pemimpin. Dalam melakukan fungsinya sebagai edukator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah. Kepala sekolah merupakan seorang pejabat yang profesional dalam organisasi sekolah yang bertugas mengatur semua sumber organisasi dan bekerja sama dengan guru-guru dalam mendidik siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Peran kepala sekolah yaitu sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan pendidikan mempunyai posisi sentral dan strategis khususnya dalam menjadikan tujuan pendidikan nasional sebagai prioritas utama yang harus dijangkau secara optimal. Kepala sekolah minimal harus berfungsi sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Yang pertama yaitu sebagai edukator. Kepala sekolah berfungsi menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan nasihat kepada warga sekolah, memberikan dorongan guru dan tenaga kependidikan untuk berbuat serta melaksanakan model pembelajaran yang menarik. Sebagai edukator, kepala sekolah harus mampu menginisiasi pengerjaan tim, moving class, pengembangan sekolah bertaraf internasional, kelas unggulan, dan mengadakan program akselerasi bagi siswa yang cerdas di atas normal. Sebagai edukator juga, kepala sekolah perlu berupaya meningkatkan kualitas guru maupun prestasi belajar siswa dalam sekolahnya. Sebagai manajer, kepala sekolah memerlukan strategi yang tepat untuk memberdayakan guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam persaingan dan kebersamaan, memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya, mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan untuk ikut serta dalam setiap kegiatan yang menunjang program sekolah. Sebagai manajer sekolah, kepala sekolah harus mampu mengoptimasi dan mengakses sumber daya sekolah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolahnya. Di sisi lain, sebagai manajer, seorang kepala sekolah harus mampu menghadapi persoalan, memecahkan masalah, mengambil keputusan yang memuaskan semua pihak. Selain itu, kepala sekolah juga mampu mendelegasikan tugasnya, mengalokasikannya pekerjaannya, menentukan standar kualitas, memonitor hasil, dan mengontrol biaya. Sebagai administrator, tugas kepala sekolah erat kaitannya dengan berbagai aktivitas administrasi sekolah, baik secara fungsional maupun substansial. Kegiatan administrasi yang dimaksud meliputi pencatatan dan penyusunan dan pendokumenan seluruh program sekolah. Secara spesifik, kepala sekolah harus memiliki kemampuan mengelola kurikulum, mengelola administrasi kearsipan, dan administrasi keuangan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara efektif dan efisien untuk menunjang produktivitas sekolah. Sebagai supervisor, kepala sekolah mensupervisi berbagai tugas pokok yang dilakukan guru dan seluruh staf. Untuk itu, kepala sekolah harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja guru dan tenaga kependidikan. Hal ini bertujuan agar kegiatan pendidikan di sekolah terarah pada tujuan yang telah diterapkan. Ini juga merupakan kegiatan preventif untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan kepala sekolah, terutama kepada guru atau disebut supervisi klinis, dilakukan dengan tujuan
untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dan kualitas pembelajaran yang efektif. Tugas kepala sekolah sebagai supervisi diwujudkan dalam kemampuannya menyusun dan melaksanakan program supervisi pembelajaran serta memanfaatkan hasilnya. Sebagai leader, kepala sekolah upaya untuk memengaruhi orang-orang untuk bekerja sama mencapai tujuan dengan berorientasi pada tugas dan berorientasi pada hubungan. Namun secara khusus, seorang kepala sekolah harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan dan kemampuan guru maupun tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mengedelegasikan tugas. Untuk itu, kepala sekolah dituntut memiliki karakter khusus yang mencakup kepribadian, keahlian dasar, pengalaman dan pengetahuan profesional, serta pengetahuan administrasi. Sebagai pemimpin, kepala sekolah harus memiliki sifat jujur, percaya diri, bertanggung jawab, berani mengambil resiko dan keputusan, berjiwa besar, emosi yang stabil dan teladan. Kepala sekolah sebagai inovator, yaitu kepala sekolah perlu memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan guru dan tenaga kependidikan, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Tugas kepala sekolah sebagai inovator yang baik juga akan tercermin dari cara-cara ia melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional dan objektif, pragmatis, keteladanan, disiplin serta adaptable dan fleksibel. Tidak hanya itu, sebagai inovator, ia harus mempunyai gagasan-gagasan baru, misalkan peningkatan teknologi informasi dalam pembelajaran agar warga sekolahnya tidak ketinggalan zaman dan tetap up to date. Sebagai motivator, yaitu kepala sekolah sendiri harus memiliki strategi untuk memotivasi bawahannya, yaitu guru dan staf, di mana mereka dimotivasi untuk melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat dilakukan melalui pengaturan lingkungan fisik, suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan bagi guru atau staf yang berprestasi, serta penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan sentral belajar. Dorongan dan penghargaan merupakan sumber motivasi yang efektif diterapkan oleh kepala sekolah. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh banyak faktor, dan motivasi merupakan faktor yang dominan untuk menuju keefektifan kerja individu. Bahkan motivasi sering diartikan atau digambarkan sebagai mesin pada sebuah mobil yang berfungsi sebagai penggerak dan pengarah. Setiap tenaga kependidikan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga memerlukan perhatian dan pelayanan khusus untuk pemimpinannya atau kepala sekolah dalam mengembangkan profesionalitasnya. Kepala sekolah sebagai wirausaha ini merujuk pada usaha dan sikap mental, tidak selalu dalam tafsir komersial. Untuk menjadi seorang entrepreneur atau administrator, sekolah harus percaya diri atau memiliki kepercayaan, ketidakketergantungan, kepribadian mantap dan optimis, berorientasi pada tugas dan hasil dan haus akan prestasi, berorientasi pada laba atau hasil, bekerja keras, tekun, tabah, energik, penuh inisiatif, berani mengambil risiko sesuai dengan peluang yang ada, suka pada tantangan, fleksibel, serta berpandangan terhadap masa depan. Kepala sekolah sebagai sosok wirausahawan setidaknya mampu memberdayakan unit produksi sekolah seperti berikut. Yang pertama, kepala sekolah dapat menganalisis peluang bisnis yang berkembang di lingkungan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, kepala sekolah mampu mempromosikan sekolah melalui kegiatan promosi dengan ikut berpartisipasi pada event-event yang digelar oleh pemerintah maupun kalangan bisnis. Yang ketiga, kepala sekolah mampu melakukan terobosan-terobosan baru yang diiringi oleh kemampuan dan percaya diri yang tinggi. Yang keempat, kepala sekolah mampu
mampu mandiri dalam menuju kemandirian sekolah. Langkah awal dari usaha ini adalah dengan memberdayakan unit produksi. Di samping itu, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah menengah kejuruan, kepala sekolah selaku manajer pendidikan harus dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang dipimpin tanpa mengabaikan kebijakan dalam pendidikan seperti konsep manajemen berbasis sekolah, pendidikan berbasis masyarakat, dan pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya yaitu materi pada pertemuan kelima, yaitu dengan judul keprofesian bimbingan konseling. Dalam bidang layanan BK atau bimbingan konseling, yang pertama ada bidang bimbingan pribadi adalah di mana bidang bimbingan yang meliputi pemantapan keimanan, potensi diri, bakat, minat pemahaman, kelemahan diri, kemampuan pengambilan keputusan sehingga departemen anakan kehidupan yang sehat. Yang kedua ada bidang bimbingan sosial adalah bidang yang meliputi kemampuan yang berkomunikasi, berargumentasi, bertingkah laku, serta sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di rumah dan masyarakat. Yang ketiga ada bidang bimbingan belajar adalah suatu bidang bimbingan yang meliputi pemantapan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif, penguasaan materi, program belajar di sekolah sesuai dengan kondisi psikis, sosial, budaya yang ada di masyarakat. Yang keempat, ada bidang bimbingan karir adalah suatu bidang bimbingan yang meliputi pemantapan pemahaman diri, perkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan dan dipilih. Yang kelima, ada bimbingan menggunakan waktu atau leisure time guidance adalah tujuan dari jenis bimbingan ini adalah untuk membantu siswa dalam menggunakan waktu senggang dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang membawa hasil atau bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Bimbingan yang dapat dilakukan adalah bagaimana menggunakan waktu yang luang untuk kegiatan yang produktif, menyusun dan membagi waktu belajar dengan sebaik-baiknya, dan sebagainya. Yang keenam ada bimbingan pendidikan atau educational guidance. Bimbingan pendidikan bertujuan untuk membantu murid dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalahnya dalam bidang pendidikan pada khususnya, bahwa sehubungan dengan kegiatan pendidikan maka akan timbul berbagai persoalan, terutama bagi murid sendiri sebagai anak didik. Sesuai dengan itu, maka bimbingan pendidikan memberikan bantuan kepada murid-murid dalam hal peran guru dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, guru adalah tokoh kunci dalam kegiatan-kegiatan bimbingan yang sebenarnya di dalam kasus kelas. Guru selalu berada dalam hubungan yang erat dengan siswa. Guru mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk mempelajari tentang siswa, mengawasi tingkah laku dan kegiatannya. Dengan ketelitian yang penuh perhatian, ia akan dapat mengetahui sifat-sifat, kebutuhan, minat, dan masalah-masalah yang dihadapi siswa. Guru sendiri dapat melaksanakan tes-tes hasil belajar, tes kecerdasan, diagnostik, kepribadian, dan sebagainya. Jika diperlukan, guru dapat mengunjungi rumah siswa, berbincang dengan orang tua siswa, dengan tujuan untuk lebih memahami siswanya. Guru sendiri berusaha untuk mengarahkan minat dan semangat belajar siswa sehingga mencapai prestasi yang memuaskan, memotivasi siswa yang pemalu, perasa, dan sebagainya, dan memberikan pemecahan sederhana terhadap masalah-masalah yang dihadapi siswa. Guru mempunyai wewenang untuk mempelajari dan memahami siswanya bukan saja sebagai individu, tetapi juga sebagai anggota kelompok atau kelas. Sejak siswa memasuki kelas, guru dapat memanfaatkan waktu yang terluang untuk membantu dalam pengumpulan data siswa yang nanti akan diperlukan untuk pemberian bantuan atau bimbingan. Peranan kepala sekolah dalam program bimbingan dan konseling. Kepala sekolah merupakan petugas utama dalam organisasi dan administrasi program bimbingan dan konseling. Ia memegang peranan penting dan menentukan baik sebagai pimpinan sekolah maupun sebagai anggota dewan bimbingan. Dalam program bimbingan, kepala sekolah mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi dalam organisasi dan fungsi dalam administrasi.
Yang pertama yaitu fungsi dalam organisasi. Kepala sekolah harus mengatur program sekolah sedemikian rupa sehingga tersedia waktu untuk pelaksanaan berbagai kegiatan bimbingan. Kepala sekolah harus mengadakan pertemuan khusus kepala para guru dalam rangka pengintegrasian tugas-tugas guru dengan tugas-tugas bimbingan dan konseling. Yang kedua ada fungsi dalam administrasi. Kepala sekolah harus mempersiapkan segala fasilitas dan perlengkapan yang akan digunakan dalam kegiatan bimbingan, mulai dari mempersiapkan formulir-formulir, catatan kumulatif atau daftar pribadi, menyediakan ruangan, serta perlengkapan lainnya yang diperlukan. Selanjutnya yaitu materi pada pertemuan ke-6 dengan judul Reformasi Pendidikan. Manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau dalam terminologi bahasa Inggris lazim disebut dengan School-Based Management dipahami sebagai salah satu alternatif pilihan formal untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan yang terdesentralisasi dengan menempatkan sekolah sebagai unit utama peningkatan kualitas pendidikan menurut Abu Duhoy. SBM ditawarkan sebagai salah satu alternatif jawaban pemberian otonomi daerah di bidang pendidikan mengingat prinsip dan kecenderungannya yang mengembalikan pengelolaan manajemen sekolah kepada pihak-pihak yang dianggap paling mengetahui kebutuhan real di sekolah. Desentralisasi persekolahan adalah sebuah proses yang kompleks dan dapat membawa perubahan-perubahan penting tentang cara sistem persekolahan untuk menciptakan kebijakan, mendapatkan sumber daya, mengeluarkan dana, melatih guru, menyusun kurikulum, dan mengolah sekolah-sekolah setempat. Selanjutnya, Depdiknas merumuskan pengertian SDM sebagai model manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung warga sekolah seperti guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu bentuk upaya pemberdayaan sekolah dan lingkungannya untuk mewujudkan sekolah yang mandiri dan efektif melalui optimalisasi peran dan fungsi sekolah sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan bersama. Diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran dengan mendayagunakan sekolah menurut Supriyono Subagir. Tujuan utama penerapan manajemen sekolah adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan meningkatkan relevansi pendidikan di sekolah dengan adanya wewenang yang lebih besar dan lebih luas bagi sekolah untuk mengelola usahanya sendiri. Tujuan manajemen sekolah adalah ada 3. Yang pertama, peningkatan efisiensi, yaitu antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Yang kedua ada peningkatan mutu, yaitu antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah. Yang ketiga ada peningkatan pemerataan, antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintahan lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Sekolah menurut Departemen Pendidikan Nasional adalah ada 4. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, ada meningkatkan kepedulian warga, sekolah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, ada peningkatan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintahan tentang mutu sekolah. Yang keempat, ada meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.
SBM bertujuan agar otonomi sekolah dan partisipasi masyarakat atau local stakeholders mempunyai keterlibatan yang tinggi dan memberikan kerangka dasar bahwa setiap unsur akan dapat berperan dalam meningkatkan mutu, efisien, dan pemerataan kesempatan pendidikan, menurut Fatah N. 2004. Fungsi manajemen sekolah. Manajemen sekolah memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi manajemen sekolah sesuai dengan kondisi setempat, sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas. Keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi mendorong profesionalisme kepala sekolah dalam peranannya sebagai manajer maupun pimpinan sekolah. Manajemen sekolah ada 4 prinsip. Yang pertama ada prinsip ekuifinalitas, yang kedua prinsip desentralisasi, yang ketiga prinsip sistem pengelolaan mandiri, dan yang keempat ada sistem inisiatif sumber daya manusia. Manajemen sekolah yang pertama ada prinsip ekuifinalitas, yaitu prinsip ini didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat beberapa cara yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen sekolah menekankan fleksibilitas, sehingga sekolah harus dikelola oleh warga sekolah menurut kondisi mereka masing-masing. Yang kedua ada prinsip desentralisasi, yaitu merupakan gejala yang penting dalam reformasi manajemen sekolah modern. Prinsip-prinsip desentralisasi ini konsisten dengan prinsip ekuifinalitas. Prinsip desentralisasi dilandasi oleh teori dasar bahwa pengelolaan sekolah dan aktivitas pengajaran tak dapat diletakkan dari kesulitan dan permasalahan. Pendidikan adalah masalah yang rumit dan kompleks sehingga memerlukan desentralisasi dalam pelaksanaannya. Prinsip manajemen yang ketiga ada prinsip sistem pengelolaan mandiri. Prinsip ini terkait dengan prinsip sebelumnya, yaitu prinsip ekuifinalitas dan prinsip desentralisasi. Ketika sekolah menghadapi permasalahan, maka harus diselesaikan dengan caranya sendiri. Sekolah dapat menyelesaikan masalahnya bila telah terjadi pelimpahan wewenang dan dari birokrasi di atasnya ke tingkat sekolah. Yang keempat ada prinsip inisiatif sumber daya manusia, yaitu berdasarkan prinsip ini maka manajemen sekolah bertujuan untuk membangun lingkungan yang sesuai dengan warga sekolah agar dapat bekerja dengan baik dan mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dapat diukur dari perkembangan aspek sumber daya manusianya. Prinsip ini mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis. Menurut Hussein Usman, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan manajemen sekolah antara lain sebagai berikut, ada 8 pokok. Yang pertama, komitmen. Kepala sekolah dan warga sekolah harus mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya menggerakkan semua warga sekolah untuk bermanajemen sekolah. Yang kedua ada kesiapan. Semua warga sekolah harus siap fisik dan mental untuk bermanajemen sekolah. Yang ketiga ada keterlibatan. Pendidikan yang efektif melibatkan semua pihak dan dalam mendidik anak. Yang keempat ada kelembagaan. Sekolah sebagai lembaga adalah unit terpenting bagi pendidikan yang efektif. Yang kelima ada keputusan. Segala putusan sekolah dibuat oleh pihak yang benar-benar mengerti tentang pendidikan. Yang keenam ada kesadaran. Guru-guru harus memiliki kesadaran untuk membantu dalam pembuatan keputusan, program pendidikan, dan kurikulum. Yang ketujuh ada kemandirian. Sekolah harus diberi otonomi sehingga memiliki kemandirian dalam membuat keputusan pengalokasian dana. Yang kedelapan ada ketahanan. Adalah perubahan akan bertahan lebih lama apabila melibatkan stakeholder sekolah. Karakteristik
sekolah yang melaksanakan manajemen sekolah, diantaranya ada 15 karakteristik. Yang pertama, proses pembelajaran yang efektivitasnya tinggi. Yang kedua, ada kepemimpinan sekolah kuat lingkungan. Yang ketiga, ada sekolah aman dan tertib pengelolaan. Yang keempat, ada tenaga kependidikan efektif memiliki budaya mutu, memiliki tim kerja yang kompak, cerdas dan dinamis, memiliki kewenangan kemandirian, partisipasi tinggi warga sekolah dan masyarakat, memiliki keterbukaan atau transparansi manajemen. Yaitu yang ke-10 ada memiliki kemauan untuk berubah, yang ke-11 ada melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, yang ke-12 ada sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan, yang ke-13 ada memiliki komunikasi yang baik, yang ke-14 ada memiliki akuntabilitas, yang ke-15 ada memiliki kemampuan menjaga keberlanjutan. Pengelolaan pendidikan tingkat sekolah. Pengelolaan pendidikan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama ada inventarisasi sumber daya pendidikan, yang kedua ada program pengelolaan sistem kerja di setiap bidang penggarapan melalui pengelolaan kurikulum, ada pengelolaan kesiswaan, ada pengelolaan ketenagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana prasarana, pengelolaan potensi masyarakat sekitar, pengelolaan program SK, pengelolaan administrasi sekolah, pengelolaan BP atau BK, pengelolaan laboratorium, pengelolaan perpustakaan, pengelolaan hasil penelitian, dan pengelolaan manajemen keterampilan. Pedoman pengelolaan sekolah atau madrasah yang ada 9 pedoman, yaitu yang pertama kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang kedua kalender pendidikan atau akademik, yang ketiga struktur organisasi sekolah atau madrasah, yang keempat ada pembagian tugas di antara pendidik, yang kelima pembagian tugas di antara tenaga kependidikan, yang keenam peraturan akademik, yang ketujuh tata tertib sekolah atau madrasah, yang kedelapan ada kode etik sekolah atau madrasah, dan yang kesembilan ada biaya operasional sekolah atau madrasah. Pemberdayaan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 menjelaskan bahwa yang pertama, Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisien pengelolaan pendidikan di kabupaten atau kota. Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing seperti Dewan Pendidikan, Majelis Pendidikan, atau nama lain yang disepakati. Yang kedua ada Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di suatu pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Namun, badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan seperti komite sekolah, komite pendidikan luar sekolah, dewan sekolah, majelis madrasah, komite TK, atau nama lain yang disepakati. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Komite sekolah atau madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali, peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Menurut Kepmen Pendidikan Nasional Nomor 044/2002 menjelaskan bahwa peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah sebagai berikut. Dewan Pendidikan berperan sebagai ada 4 peran, yaitu 1. Pemberi pertimbangan atau advisory agency dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Yang kedua ada pendukung atau supporting agency, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
Yang ketiga ada pengontrol atau controlling agency dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggara dan kekeluaran pendidikan. Yang keempat ada mediator antara pemerintah atau eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau legislatif dengan masyarakat. Adapun fungsi Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan berfungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama mendorong tumbuhnya perhatian dan komite masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan masyarakat, perorangan atau organisasi, pemerintah, dan DPRD berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga, ada menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntunan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Yang keempat ada memberikan masukan, pertimbangan, dan merekomendasi kepada pemerintah daerah atau DPRD mengenai ada 5 kebijakan. Yang pertama kebijakan dan program pendidikan, yang kedua kriteria tenaga daerah dalam bidang pendidikan, yang ketiga kriteria tenaga kependidikan khususnya guru atau tutor dan kepala satuan pendidikan, yang keempat kriteria fasilitas pendidikan, dan yang kelima ada hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan itu ada 2. Yang pertama mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Yang kedua melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. Ada 4 peran, yaitu yang pertama ada pemberi pertimbangan atau advisory agency dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Yang kedua ada pendukung atau supporting agency, yaitu baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Yang ketiga ada pengontrol atau controlling agency dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Yang keempat ada mediator antara pemerintah eksekutif dengan masyarakat di satuan pendidikan. Fungsi komite sekolah yaitu yang pertama mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang kedua ada melakukan kerjasama dengan masyarakat, perorangan, organisasi atau dunia usaha atau dunia industri dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga yaitu menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntunan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Yang keempat yaitu memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai 6 kebijakan, yaitu yang pertama kebijakan dan program pendidikan, yang kedua ada rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah atau RAPBS, yang ketiga ada kriteria kinerja satuan pendidikan, yang keempat ada kriteria tenaga kependidikan, yang kelima ada kriteria fasilitas pendidikan, dan yang keenam adalah hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Hal yang berkaitan dengan pendidikan yaitu ada 3. Yang pertama mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Yang kedua yaitu menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu ada melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Materi pada pertemuan ke-7 dengan judul Perubahan Pendidikan untuk Peningkatan SDM. Adapun 9 perubahan pendidikan untuk peningkatan SDM, yaitu yang pertama ada pendidikan sebagai proses pembebasan, yang kedua pendidikan sebagai proses pencerdasan, yang ketiga pendidikan menjunjung tinggi hak anak, yang keempat ada pendidikan menghasilkan tindak perdamaian, yang kelima perdamaian anak berwawasan integratif dan pemanfaatan potensi, yang keenam pendidikan membangun watak persatuan, yang ketujuh pendidikan menghasilkan manusia demokratis, yang kedelapan yaitu pendidikan menghasilkan manusia yang peduli terhadap lingkungan, dan yang kesembilan yaitu sekolah bukan satu-satunya instrumen pendidikan. Perubahan pendidikan untuk peningkatan SDM yang pertama yaitu pendidikan sebagai proses pembebasan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan? Adalah proses yang membebaskan
Jadi pendidikan yang membebaskan adalah upaya untuk memperoleh pengetahuan dan menjadi proses transformasi yang diuji dalam kehidupan nyata. Nah, sistem pendidikan yang bersifat delivery system atau sistem penyampaian atau pemberitaan, praktik pendidikan yang mengalir dari atas ke bawah. Nah, maksudnya proses pembelajaran menjadi terbelenggu selama proses pembelajaran siswa bersifat pasif dan cenderung tidak dapat mengemukakan pendapat dan mengeluarkan ide-ide kreatif selama proses pembelajaran dan menghasilkan anak yang penurut dan ketergantungan terhadap guru. Ada pendidikan sebagai proses pencerdasan. Nah, pendidikan masih dirasakan sebagai proses pembodohan di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan masyarakat. Nah, pemutarbalikan fakta yang dilegitimasi melalui lembaga-lembaga formal adalah contoh pembodohan masyarakat yang paling real. Nah, pembodohan di sekolah ini terjadi dari praktik, seperti terjadi dari praktik instruksional yang sama yakni dengan interaksi verbal vertikal. Untuk itu dapat mencapai apa yang menjadi tujuan pendidikan dan tujuan negara dalam bidang pendidikan, maka perealisasian itu undang-undang yang mengatur masalah pendidikan sangat diperlukan guna untuk membina pembinaan di bidang pendidikan itu sendiri. Pendidikan menjunjung tinggi hak-hak anak. Nah, maksudnya di sini adalah dalam dunia pendidikan hak-hak anak terkesan dirampas. Hal ini disebabkan masyarakat menjadikan sekolah sebagai panggung pentas. Nah, maksudnya bukan sebagai tempat latihan maupun laboratorium belajar. Nah, pembelajaran di sekolah diharapkan oleh orang tua siswa untuk memperoleh ranking atas sehingga anak diharuskan mendapatkan nilai yang baik. Anak harus naik ke panggung pentas dengan nilai terbaik tetapi tidak untuk belajar dengan baik. Oleh karena itu, sistem ranking di sekolah memacu masyarakat untuk memperoleh persepsi yang salah tentang pendidikan di sekolah. Ada pendidikan menghasilkan tindak perdamaian. Nah, maksudnya di sini adalah dalam dunia pendidikan adapun maraknya tawuran belajar merupakan bukti bahwa pendidikan menghasilkan tindak kekerasan. Nah, konflik tidak berusaha dipecahkan secara damai dan kreatif, namun sebaliknya dengan kekerasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi dengan metode koalisasi atau pemecahan masalah, mediasi atau adanya pencegahan, dan arbitrasi adanya meminta keputusan terbaik. Yaitu ada pendidikan anak berwawasan integratif. Nah, maksudnya secara realita mata pelajaran masih terkesan terkotak-kotak. Nah, kurikulum belum mampu menjadikan anak memiliki wawasan integratif, yaitu manusia terdidik yang berilmu dan berpengetahuan sekaligus beriman. Keenam yaitu ada pendidikan membangun watak persatuan. Maksudnya pendidikan belum menghasilkan manusia yang mampu hidup dalam perbedaan. Setiap perbedaan dalam masyarakat dapat menjadi pemicu konflik. Nah, yang pemecahannya dilakukan secara kekerasan. Belajar dengan pendekatan kelompok memiliki peranan penting, yaitu saat ini pendekatan belajar masih didominasi dengan belajar tekstual yang tidak mampu membangun kesadaran, sikap, dan tindakan. Ada pendidikan menghasilkan watak demokratis. Nah, pendidikan masih terkesan otoriter, baik manajemen, interaksi, proses kedudukan, maupun substansinya. Seperti pembelajaran jarang didudukan sebagai sumber informasi alternatif sehingga menyebabkan tidak terjadinya interaksi. Kedelapan yaitu ada pendidikan menghasilkan manusia peduli lingkungan. Nah, maksudnya sikap otoriter dalam sistem pendidikan menciptakan manusia patuh, namun di sisi lain berakibat anak menjadi pemberontak. Kemudian yang disalahkan adalah budi pekerti. Nah, anak menjadi tidak terangsang untuk peduli lingkungan karena sumber pendidikan satu-satunya adalah teks. Nah, pengalaman anak yang beragam dan sangat berharga jarang dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Nah, evaluasi keberhasilan juga ditentukan oleh ukuran tekstual, bukan konseptual, sehingga anak dijadikan sebagai korban untuk kurikulum, bukan kurikulum untuk anak. Yaitu ada pendidikan bukan satu-satunya instrumen pendidikan. Nah, maksudnya di lembaga pendidikan sekolah adalah lembaga resmi sebagai penyelenggaraan pendidikan. Pembelajaran yang hanya diperoleh dari lembaga ini hanya pada lingkup tersebut saja, artinya materi yang diberikan akan berdasarkan pada kurikulum dan buku-buku pegangan.
Hal ini tentunya membuat pengalaman hanya terbatas pada instrumen pendidikan tersebut saja. Baik, itulah tadi penjelasan dari materi kedua sampai materi ketujuh mata kuliah profesi kependidikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Aristarati, SPD MPD yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu dengan membuat video penjelasan dari materi mata kuliah profesi pendidikan itu. Nah, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.